Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 1 kelompok Ganjil akan memaparkan beberapa tokoh-tokoh yang berpengaruh di dunia, di Indonesia maupun di daerah kami, yaitu di Bulukumba. Yang pertama akan dipaparkan oleh Isra Eryana Agus. Nah, di sini saya akan membahas tentang tokoh nomor satu yang sangat berpengaruh di dunia. Siapakah beliau? Nah, betul sekali, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi dan rasul terakhir bagi umat muslim. Nabi Muhammad SAW memulai penyebaran ajaran Islam untuk seluruh umat manusia dan mewariskan pemerintahan tunggal Islam. Sebagai seorang pemimpin, Nabi Muhammad SAW mempunyai beberapa sifat yang sangat ideal yang mestinya semua pemimpin terapkan dalam menjalankan tugas kepemimpinannya, yaitu siddiq artinya jujur, amanah artinya terpercaya, tabligh artinya komunikatif, dan fatana artinya cerdas. Siddiq artinya jujur dalam perkataan dan perbuatan, amanah artinya dapat dipercaya dalam menjaga tanggung jawab, tabligh artinya menyampaikan segala macam kebaikan kepada rakyatnya, dan fatana artinya cerdas dalam mengelola masyarakat. Inilah sifat Nabi Muhammad SAW yang selalu beliau terapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Sejarah harus kemudian mengakui kualitas dari seorang Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat Islam yang sudah berhasil mengantarkan Islam yang pada masa kejayaannya, dan beliau pantas dijadikan panutan bukan hanya untuk umat Islam saja, tapi untuk seluruh umat karena beliau hadir tanpa ada sedikit pun kekurangan sebagai seorang manusia biasa. Sehingga refleksi panjang pun harus dilakukan demi melawan lupa itu sendiri. Kita tidak boleh lupa kalau Nabi Muhammad SAW berkat keberanian dan kecerdasannya sebagai pemimpin umat mampu membawa umatnya pada saat itu keluar dari zaman yang jahiliyah menuju zaman pencerahan. Jadi sangat wajar kalau seorang Michel, seorang sejarawan dan ilmuwan astrofisika asal Amerika Serikat yang beragama non-Islam, menerbitkan buku yang diberi judul The 100, A Ranking of the Most Influential Person in History, yang artinya 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah dunia, menempatkan Nabi Muhammad SAW pada peringkat 1, dan menempatkan itu bukan tanpa alasan. Tentu penulis mempunyai alasan. Michel berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya pemimpin agama yang tidak hanya menjadi panutan dalam hal agama, namun juga merupakan pemimpin negara, militer, meletakkan dasar ekonomi dan budaya. Walaupun penempatan Nabi Muhammad SAW pada peringkat pertama oleh Hart dalam buku ini, walaupun penempatan Nabi Muhammad SAW pada peringkat pertama oleh Hart dalam buku tersebut banyak menuai pro dan kontra, namun itulah alasan yang paling rasional. Dalam buku itu Hart menulis Nabi Muhammad SAW salah satunya. Dalam buku itu Hart menulis Nabi Muhammad SAW satu-satunya manusia dalam sejarah yang berhasil meraih sukses luar biasa, baik di tilik dari ukuran agama maupun ruang lingkup duniawi. Berasal usul dari keluarga sederhana, Nabi Muhammad SAW menegakkan dan menyebarkan salah satu dari agama terbesar di dunia, yaitu agama Islam. Dan pada saat yang bersamaan tampil sebagai seorang pemimpin tangguh, tulen, dan efektif. Kini 13 abad sesudah wafatnya, pengaruhnya masih tetap kuat dan mendalam serta berakar. Di sisi lain, mengenai kejayaan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pemimpin umat dan negara, kita tidak boleh terlena dengan kejayaan itu. Tugas kita sebagai pemimpin di hari esok hanya menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan untuk menjadikan diri kita sebagai pemimpin-pemimpin masa depan atau pemimpin-pemimpin yang futuristik.
Andi Nikmah Miranda. Hai guys, bisa kalian lihat gambar yang ada di belakang saya? Apakah kalian tahu beliau siapa? Mungkin di antara kalian masih ada yang belum tahu beliau atau mungkin lupa oleh beliau. Beliau adalah Alexander Graham Bell. Kenapa? Karena beliau adalah salah satu tokoh yang berpengaruh di dunia. Kenapa beliau bisa menjadi salah satu tokoh yang berpengaruh di dunia? Karena beliau adalah ilmuwan serta pencipta dan pendiri dari perusahaan telepon. Jika tidak ada beliau yang menciptakan sebuah telepon atau menemukan sebuah telepon, sampai saat ini kita tidak akan tahu apa itu handphone, apa itu gadget, dan apa itu lain sebagainya. Beliau lahir di Edinburgh pada tanggal 3 Maret 1847 dan beliau meninggal pada umurnya yang ke-75 tahun. Beliau tidak hanya menemukan telepon, tetapi ia juga menyumbangkan kemajuan penting dalam teknologi penerbangan dan hidrofoil. Beliau pernah bersekolah di Universitas Edinburgh, Universitas Columbia, dan London. Beliau menikah pada tahun 1877 sampai dia wafat yaitu 1922. Beliau memiliki 2 putra yang meninggal ketika dia bayi dan 2 putri yang masih hidup. Beliau lahir dari kedua orang tua Alexander Melville Bell dan Alice Grayson Seymour Bell. Alexander Graham Bell umumnya dikenal sebagai penemu telepon pada tahun 1876 di Amerika Serikat. Tetapi menurut Kongres Amerika Serikat pada Juni 2002 menetapkan bahwa Anton Mosher lah yang menemukan telepon. Padahal Alexander Graham Bell yang pertama menemukan telepon itu. Walaupun Alexander Graham Bell penemu dari telepon, dia tidak pernah menelpon istri dan ibunya. Karena kenapa? Karena istri dan ibunya adalah tunarungu. Baik, sekian dari saya. Muhammad Iswan. Halo teman-teman, apakah kalian bisa menebak siapa yang ada? Gambar yang ada di belakang saya itu siapa? Ya, betul sekali. Beliau merupakan seorang ahli fisikawan, ahli matematikawan, dan ahli astronomis yang berasal dari Inggris. Nama beliau yaitu Sir Isaac Newton yang lahir pada tanggal 25 Desember 1642 dan wafat pada tanggal 20 Maret 1726. Beliau merupakan pengikut aliran heliosentris dan merupakan tokoh berpengaruh dalam sejarawan. Bahkan dia dikenal juga sebagai bapak ilmu fisika klasik. Sir Isaac Newton pula ini berhasil membangun teleskop pemantul yang pertama dan mengembangkan teori warna berdasarkan pembagian cahaya atau berdasarkan pemantulan cahaya pada kaca prisma akan menjadi sebuah bagian-bagian cahaya lainnya. Dia juga merumuskan hukum pendinginan dan mempelajari kecepatan suara. Dalam bidang matematika pula, bersama dengan karya Gottfried Leibniz yang dilakukan secara terpisah, Newton mengembangkan kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Ia juga berhasil menjabarkan teori binomial, mengembangkan metode Newton untuk melakukan pendekatan terhadap nilai nol suatu fungsi dan berkontribusi terhadap kajian deret pangkat. Dan sampai sekarang pun, Newton masih sangat berpengaruh di kalangan ilmuwan. Sebuah survei tahun 2005 yang menanyai para ilmuwan di masyarakat umum Royal Society mengenai siapakah yang memberikan kontribusi lebih besar dalam sains, apakah Albert Einstein atau Sir Isaac Newton, menunjukkan bahwa Newton dianggap memberikan kontribusi yang lebih besar. Itulah beberapa pemaparan dari saya tentang tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam dunia, yaitu Sir Isaac Newton. Terima kasih, dadah guys. Egi Ergitasari. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egi Ergitasari dari kelompok Genil. Baik, di sini saya akan menyampaikan salah satu tokoh yang bernama Ratu Isabel. Nah, kalian tahu nggak sih siapa itu Ratu Isabel? Nah, saya akan jelaskan siapa dia. Ratu Isabel berasal dari Castilla, juga dikenal sebagai Isabel Sang Katolik. Ratu Isabel adalah Ratu Castilla dan Leon.
sebagai istri dari Fernando pada tanggal 19 Oktober 1469. Dia kelahirannya 22 April 1451 di Madrigal de las Atlas Torres, Spanyol. Dia meninggal pada tanggal 26 November 1504 di Medina del Campo, Spanyol. Dia kebangsaannya Spanyol. Pasangannya adalah Fernando Adragon. Anaknya adalah Juana dari Castilla, Katrina dari Aragon, Isabel dari Asturias, Juan Pangeran Asturias, dan lainnya. Saudara kandungnya Enrique dari Castilla, Alfonso, dan lain-lain sebagainya. Tahukah kamu, di balik nama indah itu, catatan kelam tentang sejarah berdarah kaum muslimin. Dalam sejarah berakhirnya Islam di Andalusia, kamu juga akan menemukan nama Isabella, Queen of Scots. Dia adalah aktor utama di balik berakhirnya pengaruh Islam secara politik dan sosial di Spanyol dengan jatuhnya kota Granada di tangannya. Ia bersama suaminya, King Ferdinand of Aragon, mengadu domba keluarga kerajaan Bani Ahmar di Granada agar kemudian di akhir cerita kaum muslimin harus meninggalkan bumi Andalusia untuk selama-lamanya. Di balik nama yang indah itu, sejarah membuktikan bahwa Isabella adalah pelaku mahkamah inkuisisi, sebuah agenda penyiksaan kaum muslimin yang menolak murtad. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pasti mengenal orang di belakang. Ya, betul. Dia adalah Charles Robert Darwin. Adalah ahli biologi, geologi, dan ekologi Inggris, penemu teori evolusi, pengarang, penyelidik, dan peneliti alam. Ia adalah seorang naturalis Inggris yang teori evolusinya meletakkan landasan bagi teori modern dan prinsip garis. Charles Robert Darwin lahir pada tanggal 12 Februari 1809 dan meninggal pada tanggal 18 April 1882. Charles Robert Darwin bertempat tinggal di Inggris, berkebangsaan Britania Raya, warga negara Britania. Charles Robert Darwin dikenal atas The Voyage of the Beagle, asal-usul spesies, seleksi alam, nenek moyang bersama. Charles Robert Darwin menikah dengan Emma Darwin. Charles Robert Darwin memiliki 10 orang anak. Charles Robert Darwin memiliki beberapa penghargaan. Yang pertama, FRS pada tahun 1839. Yang kedua, Medali Royal pada tahun 1853. Yang ketiga, Medali Wollaston pada tahun 1859. Yang keempat, Medali Copley pada tahun 1864. Dan yang kelima, gelar Doctor of Laws Universitas Canberra. Charles Robert Darwin terinspirasi dari Alexander von Humboldt, John Herschel, dan Charles Lyell. Feby Al-Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Al-Fadilah dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menyampaikan nama tokoh, yaitu Albert Einstein. Siapa sih yang gak kenal Albert Einstein? Albert Einstein lahir pada tanggal 14 Maret 1879 di Jerman dan meninggal pada tanggal 18 April 1955. Ia adalah fisikawan teoretis kelahiran Jerman yang mengembangkan teori relativitas
Persamaan Einstein yang paling dikenal adalah rumus kesetaraan massa energi. Rumus kesetaraan massa energi adalah rumus paling terkenal di dunia. Einstein menerima Nobel Fisika pada tahun 1921 atau jasanya terhadap fisika teoretis dan khususnya atas penemuannya terhadap hukum efek katolistik yang menjadi langkah penting dalam pengembangan teori kuantum. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ika Nurjannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ika Nurjannah dari kelas 12 MIPA 1. Langsung saja di sini saya akan menyampaikan salah satu tokoh dari Johannes Gutenberg. Johannes Gutenberg sekitar 1398 sampai 3 Februari 1468 adalah seorang pandai logam dan penemu berkebangsaan Jerman yang memperoleh ketenaran berkat sumbangannya di bidang teknologi percetakan pada tahun 1450-an. Termasuk alloy logam huruf tipe metal dari tinta berbasis minyak, cetakan untuk mencetak huruf secara tepat, dan sejenis mesin cetak baru yang berdasarkan pencetak yang digunakan untuk dalam membuat anggur. Johannes Gutenberg meninggal pada 3 Februari 1468 AG 70. Sebab meninggalnya karena serangan jantung. Berkebangsaan Jerman, pekerjaan grafir, penemu dan pencetak. Dikenal atas penemuan dari movable printing press. Suami atau istri Elsa Sun Gutenberg. Tradisi menjulukinya sebagai penemu movable tipe di Eropa. Suatu perbaikan sistem pencetakan blok yang sudah digunakan di wilayah tersebut dengan mengkombinasikan unsur-unsur ini dalam suatu sistem produksi. Ia memungkinkan terjadinya pencetakan materi tertulis secara cepat serta terjadinya ledakan informasi di Eropa Renaissance. Karya utamanya Alkitab Gutenberg juga dikenal sebagai Alkitab 42 baris. Telah diakui memiliki estetika dan kualitas teknikal yang tinggi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Faisya Bahri. Oke, pasti kalian mengenal sosok yang berada di belakang saya ini. Ya, betul. Dia adalah Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Bapak Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau meninggal di Jakarta pada tanggal 11 September pada tahun 2019. Usianya saat itu menginjak 83 tahun. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Bapak Habibie juga menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia yang ketujuh. Bapak Habibie menikah dengan Ibu Hasri Ainun Besari atau biasa dipanggil dengan sapaan Ibu Ainun. Bapak B.J. Habibie pernah menuntut ilmu di sekolah menengah atas Kristen Dago. Kemudian Bapak Habibie belajar tentang keilmuan teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung atau sekarang disebut dengan Institut Teknologi Bandung pada tahun 1954. Pada tahun 1955 sampai 1965, Bapak Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan, spesialisasi konstruksi pesawat terbang di RWTH Aachen, Jerman Barat. Beliau menerima gelar diploma insinyur pada tahun 1960 dan gelar doktor insinyur pada tahun 1965 dengan predikat summa cum laude. Bapak B.J. Habibie juga merupakan tokoh yang dikenal karena inovasi dan kecerdasannya di dunia teknologi, terutama dalam inovasi di bidang penerbangan. Beberapa pesawat hasil karya Bapak Habibie yaitu pesawat N250, yang kedua pesawat R80, dan yang ketiga pesawat C
130 Hercules, yang keempat Dornier DO31. Beberapa penghargaan Bapak Habibie yaitu merupakan anggota kehormatan Persatuan Insinyur Malaysia. Yang kedua, anggota kehormatan Japanese Academy of Engineering. Yang ketiga, anggota kehormatan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Jerman. Dan masih banyak lagi penghargaan lainnya. Rizpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizpan dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menceritakan artikel tentang Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno ialah Presiden pertama Republik Indonesia yang lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur. Ayah dari Insinyur Soekarno bernama Raden Soekarno Sosrodihardjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyumanrai. Ayahnya seorang guru di SD Pribumi di Singaraja. Pada masa remaja Insinyur Soekarno bersekolah pertama kali di Tulung Agung hingga akhirnya pindah ke Mojokerto mengikuti orang tuanya yang ditugaskan di kota tersebut. Di Mojokerto, ayahnya memasukkan Soekarno ke RST Inlet School, sekolah ia tempat bekerja. Secara akademik, Soekarno meraih gelar Insinyur Sipil dari Teknik High School de Bandung yang sekarang kita kenal sebagai Institut Teknologi Bandung atau ITB tahun 1926. Perjuangan Insinyur Soekarno. Perjuangan Insinyur Soekarno antara lain adalah yang pertama, beliau memainkan peranan yang cukup penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia. Yang kedua, beliau bersama Muhammad Hatta merupakan proklamator kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan merupakan orang yang pertama kali mencetuskan konsep Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dalam perjuangannya membela negara Republik Indonesia, ada salah satu yang patut kita contoh yaitu pantang menyerah dan tak kenal lelah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atifah Hikmawati. Muhammad Hatta dikenal sebagai proklamator bangsa. Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Karir politiknya diawali sejak ia aktif dalam organisasi Sumaranen Bon wilayah Padang. Tak hanya sebagai politisi, ia juga dikenal sebagai sosok negarawan dan pelopor koperasi. Novi Nurramadani Farunawati. Guys, nah kalian masih ingat gak sih pengarang dari Habis Gelap Terbitlah Terang? Bener banget, beliau adalah Raden Ajeng Kartini atau Raden Ayu Kartini. Kartini adalah anak perempuan dari seorang patih yang kemudian diangkat menjadi Bupati Jepara. Nah, Putri Bupati tersebut dikenal sebagai wanita yang mempelopori kesetaraan derajat wanita dan pria di Indonesia. Nah, Raden Ajeng Kartini ini lahir pada tanggal 21 Januari 1879. Kalian tahu nggak sih, pada umur berapa beliau memulai perjuangannya? Beliau memulai perjuangannya pada usia 12 tahun. Wow, hebat banget ya. Kemudian ia dilarang melanjutkan studinya setelah sebelumnya bersekolah di Europose Legere School, di mana ia bisa belajar bahasa Belanda. Nah, sampai sekarang setiap tanggal 21 April memperingati sebagai Hari Kartini oleh bangsa Indonesia. Tanggal tersebut merupakan tanggal lahir Raden Ajeng Kartini, pahlawan nasional yang berjuang untuk emansipasi wanita. Meskipun terlahir dari keluarga bangsawan, namun Raden Ajeng Kartini rela berkorban dan berjuang untuk kaum wanita. Itulah yang membuat pemerintah Indonesia memberi penghargaan kepada Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini memiliki semboyan Habis Gelap Terbitlah Terang. Ada yang tahu artinya? Nah, artinya itu adalah setelah ada kesulitan pasti ada jalan atau kemudahan. Seperti kesulitan kaum wanita pada zaman dahulu, mereka diperlakukan sebelah mata, direnggut haknya untuk mengenyam pendidikan, dipaksa menjalani pernikahan di usia belia, dan hanya diperbolehkan untuk tinggal di rumah mengurus anak. Benar-benar tidak adil ya.
Kesulitan dan ketidakadilan tersebut membuat Radang Ajeng Kartini berjuang untuk menyamakan hak antara kaum wanita dan kaum laki-laki, salah satunya dalam hal pendidikan. Ia berusaha mengajarkan cara membaca, cara menulis pada kaum wanita dari usia anak-anak hingga dewasa. Meskipun banyak yang menentang usahanya, Raden Ajeng Kartini tidak patah semangat. Akhirnya perjuangan bangsawan perempuan itu membuahkan hasil yang dapat kita rasakan hingga saat ini, yaitu persamaan hak antara kaum laki-laki dan kaum wanita. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Elisa Ananda Arsyam. Syahril tidak dapat dilepas dari proses sejarah berdirinya Republik Indonesia. Beliau dikenal dengan julukan Si Kencil. Beliau lahir pada tanggal 5 Maret 1909. Ayahnya bernama Murasat dan ia mempunyai saudara perempuan yang bernama Rohana Kudus, dan ibunya bernama Siti Rabia yang berasal dari kota Padang. Karena beliau lahir di keluarga yang ekonominya berkecukupan, maka beliau bersekolah di sekolah terbaik pada masa zaman kolonial Belanda. Beliau memulai pendidikannya di ELS atau biasa disebut dengan Euro Piske Leger School yang tingkatnya sama dengan SD. Setelah menyelesaikan pendidikannya di ELS, ia melanjutkan pendidikannya di Mulo yang setingkat dengan SMP. Kemudian beliau tamat dari Mulo. Ia pindah ke Bandung dan bersekolah di AMS atau biasa disebut dengan Allgemeine Middelbare School yang merupakan sekolah termahal dan terbaik di Indonesia. Setelah menyelesaikan pendidikan di Mulo, beliau pindah ke Bandung dan bersekolah di sekolah terbaik dan termahal di Indonesia. Setelah itu, Sultan Syahrir melanjutkan pendidikan di Universitas Amsterdam yang terdapat di Belanda dan mengambil fakultas hukum. Saat itu, Sultan Syahrir banyak mempelajari teori-teori sosialisme. Temannya dalam berorganisasi pada masa menjadi pelajar membuat ia segera bergabung dalam Partai Nasional Indonesia yang biasa disebut dengan PNI. Kemudian partai tersebut diketuai Sultan Syahrir pada tahun 1932. Sultan Syahrir pernah juga memimpin Partai Nasional Indonesia yang baru bersama Bung Hatta pada saat itu. Dan kemudian Sultan Syahrir pernah menjadi Perdana Menteri pertama di Indonesia pada tahun 1945. Ahmad Mulyadi Nur. Ini adalah sosok dari Khairin Anwar, lahir 26 Juni 1922, Medan, Sumatera Timur, Hindia Belanda. Meninggal 28 April 1949 di umur 26 tahun. Pekerjaan penyiar kebangsaan di Indonesia, periode menulis 1942 sampai 1949. Dia dikenal sebagai Angkatan 45, dan karya yang terkenal adalah Aku dan Karawang Bekasi. Dia merupakan anak satu-satunya dari pasangan Teoles dan Saleha. Pada usia 19 tahun setelah bercerainya orang tuanya, Khairil bersama ibunya pindah ke Batavia dan sekarang Jakarta, di mana dia diperkenalkan dengan dunia sastra. Walaupun telah bercerai, ayahnya tetap menafkahinya dan ibunya. Meskipun tidak menyelesaikan sekolahnya, ia menguasai berbagai bahasa asing seperti bahasa Inggris, Belanda, dan Jerman. Ia juga mengisi jam-jamnya dengan membaca karya-karya pengarang internasional ternama seperti Rainer Maria Rilke, Smith Auden, Archibald Maitlis, Hendrik Mars, Jesouwulf, dan Inga Perron. Penulis-penulis tersebut sangat mempengaruhi tulisannya dan secara tidak langsung terhadap kesusastraan Indonesia. Nama Khairil Nur mulai terkenal pada dunia sastra setelah
pemuatan puisinya yang berjudul Lisan pada tahun 1942. Pada saat berusia 20 tahun, hampir semua puisi yang ditulis merujuk pada kematian. Namun, pada saat pertama kali mengirimkan puisi-puisinya ke majalah Fajri Pustaka yang dimuat, banyak yang ditolak karena dianggap terlalu individualistis dan tidak sesuai dengan semangat wawasan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Ketika menjadi penyiar radio depan di Jakarta, Khairil jatuh cinta pada Sri Ayati, tetapi hingga akhir hayatnya Khairil tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkannya. Puisi-puisi beredar di atas kertas murahan selama pada masa pendudukan Jepang di Indonesia dan tidak diterbitkan hingga tahun 1945. Kemudian ia memutuskan untuk menikah dengan Hapsa Wiraridja pada 6 Agustus 1946. Mereka dikaruniai seorang putri yang bernama Epawali Alicia, tetapi bercerai pada tahun 1948. Vitalistis puisi Khairil tidak pernah diimbangi dengan kondisi fisiknya. Sebelum menginjak 27 tahun, sejumlah penyakit telah menimpanya. Khairil meninggal pada usia muda di rumah sakit CBC yang sekarang Rumah Sakit Dr. Cipta Mogorsomo, Jakarta pada tahun 28 April 1949. Penyebab kematian tidak diketahui pasti. Menurut dugaan lebih karena penyakit TBC. Khairil telah menulis sebanyak 94 karya termasuk 70 puisi. Kebanyakan tidak dipublikasikan hingga kematiannya. Puisi terakhir yang berjudul Cemara Menderai Sampai Jam. Ini adalah karya tulis yang diterbitkan oleh Khairil Anwar. Baik karya tulis yang diterbitkan. Pertama, Daru Tampar Debu 1949, Kerikil Tajam dan yang terempat dan yang terputus 1949. 3 Mawat Takdir 1950 dengan Asrul Sani dan Rival Apin. Aku Bintang Jalang koleksi Sajak 1942-1949 yang disuntik oleh pemasuk Sten. Kartu penutup oleh Supardi Jako Domo 1986. Selanjutnya Darai Cemara 1998 diterjemahkan dari Andre Gaid. Pulanglah Dia Si Anak Hilang 1948 diterjemahkan oleh karya Andre Gaid. Dan terakhir Kena Gempur 1951 terjemahkan oleh karya John Steinbeck. Baik, cuma itu dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Rahayu Febriansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rahayu Febriansyah dari kelas 12 MIPA 1 akan menjelaskan artikel tentang Bapak Syamsi Ali. Sekarang kita ke ringkasan riwayat dulu. Nah, setelah menyelesaikan SD di Desa Lembana, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, orang tua Syamsi Ali ini memasukkannya ke pondok pesantren Muhammadiyah Darul Arqam Makassar. Setelah tamat dari pesantren pada tahun 1987, Bapak Syamsi Ali mengabdi diri sebagai staf pengajar di alma mater hingga akhir 1988. Ia mendapat tawaran beasiswa dari Rabitah Alam Islam untuk melanjutkan studi ke Universitas Islam Internasional di Islamabad. Nah, jenjang S1 dalam bidang tafsir diselesaikan tahun 1992 dan dilanjutkan pada universitas yang sama dan menyelesaikan jenjang S2 dalam bidang perbandingan agama pada tahun 1994. Selama studi S2 di Pakistan, Syamsi Ali juga bekerja sebagai staf pengajar pada sekolah Saudi Red Crescent Society di Islamabad. Nah, dari sekolah itulah kemudian mendapatkan tawaran untuk mengajar pada The Islamic Education Foundation di Jeddah, Arab Saudi pada awal tahun 1995. Pada musim haji tahun 1996, Syamsi Ali mendapat amanah untuk berceramah di Konsultan Jenderal RI Jeddah di Arab Saudi. Nah, dari sanalah bertemu dengan beberapa jamaah haji luar negeri, termasuk Dubes RI untuk PBB yang sekaligus menawarkan kepadanya untuk datang ke New York, Amerika Serikat. Tawaran ini kemudian diterima Syamsi Ali dan ia pindah ke New York pada awal tahun 1997. Nah,
referensinya. Yang pertama itu dia sebagai Ustaz Indonesia orang berpengaruh di New York. Tempo pada tanggal 16 April 2013 itu diakses pada tanggal 21 November 2015. Yang kedua itu Syamsi Ali, dai Indonesia paling berpengaruh di New York, Republika, pada tanggal 8 Mei 2009 diakses 21 November 2015. Nah, pranala luar yaitu Kiprah Imam asal Indonesia di New York, BBC. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.